yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, masih menyangkut fadilatul masjid, fadilah masjid. Kita lanjutkan. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Sa'id bin al-Musayyib, man jalasa fil masjid fa inna ma yujalisu rabbahu fama ahaqqahu alla yaqula illa khaira. Kata Sayyidina Sa'id al-Musayyib, ini beliau ini salah satu tabi'in yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Karena beliau ini menantu Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah ini Sayyidina Sa'id al-Musayyib. Kata beliau, man jalasa fil masjid, siapa saja yang duduk di masjid. Seperti kita alhamdulillah duduk di masjid. Fa inna ma yujalisu rabbah, maka sebenarnya dia itu sedang duduk bersama Tuhannya. Karena masjid Baitullah, artinya siapa saja yang duduk di masjid sama dengan dia sedang duduk bersama Allah. Tapi jangan diartikan jangan diartikan bermakna hakiki Allah duduk samping kita, tidak. Karena pada dasarnya Allah tidak bertempat, Allah tidak butuh kepada tempat. Karena tempat Allah yang ciptakan. Tempat ini langit, bumi, makhluk, itu semua ciptaan Allah. Dan Allah sudah ada sebelum diciptakan langit bumi. Artinya Allah tidak membutuhkan tempat. Maksud dia duduk bersama Tuhan artinya selalu dalam pantauan Allah. Ini maksudnya. Jadi ketika kita duduk di masjid, itu pada hakikatnya kita sedang duduk bersama Allah. Apa maknanya? Artinya kita sedang dalam pantauan Allah. Sedang dijaga semua Allah, diperhatikan semua Allah. Itu yang dimaksud. Jangan diartikan Allah bersama kita duduk samping. Tidak. Fa inna ma yujalisu rabbah. Terus bagaimana kalau kita duduk bersama Allah, kita bersama Allah? Fama ahaqqahu alla yaqula illa khairan. Maka sepatutnya, yang paling hak, yang paling sepatutnya, sangat layak, sangat patut, alla yaqula illa khaira. Dia untuk tidak berkata kecuali yang baik-baik. Kalau mungkin misalkan kita lagi duduk sama kawan ini, kalau ngomongnya lulu nggak jelas sesuatu yang nggak ada hubungan sama dia, kira-kira pasti nggak enak kawan kita. Tak merasa nyaman. Tapi coba kalau kita bicarakan sesuatu yang disukai sama kawan kita. Misalkan kawan kita ini pembisnis. Pasti pembicaraannya bisnis, pasti senang dia. Kita ngobrol masalah bisnis, nyaman dia. Tapi kalau misalkan yang kita ngobrol, kita kawan bicara kita, Ustaz, kalau diajak ngomong masalah bisnis, yang dia nggak paham. Apaan ini bisnis, saham segini, bisnis ini, pusing Ustaz, nggak paham. Kalau misalkan kita ngobrol sama petani, apa yang harus kita bicarakan? Pasti hal yang menyangkut petani. Jangan diajak ngobrol masalah arsitek, masalah kedokteran. Yang nggak paham dia, pusing. Jadi tergantung lawan bicara. Artinya kalau kita berbicara dengan seseorang, lawan bicara, maka bicarakanlah sesuatu yang disukai sama dia, sehingga dia nyaman. Begitu juga ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika duduk di masjid, itu sama dengan kita duduk bersama Allah, maka selayaknya untuk tidak ngomong kecuali yang baik, karena itu yang disukai Allah. Karena kalau kita bicara sesuatu yang enggak disukai Allah, sama persis seperti kita berbicara dengan seseorang untuk menjelekkan bapaknya misalnya. Kita bicara sama si A, bapak kamu Masya Allah suka mencuri, bapak kamu begini, kita bicarakan. Pasti marah dia. Kalau misalkan kita ajak ngobrol seseorang, sedangkan pembicaraan untuk menjelek-jelekkan bapak dia, untuk menjelekkan istri dia, pasti marah. Begitu juga apabila kita duduk bersama Allah, jangan sampai membicarakan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man jalasa fil masjid, siapa saja yang duduk di masjid, fa inna ma yujalisu rabbah, karena pada hakikatnya itu sedang duduk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya selalu dalam pantauan Allah, dalam dijaga semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama ahaqqahu an la yaqula illa khair.
maka sangat layak, sangat patut untuk tidak berkata kecuali yang baik-baik. Ini perkataan Sayyidina Sa'id Al-Musayyib, beliau tabi'in. Kemudian malahan diriwayatkan, ada sebagian mengatakan ini hadis, sebagian mengatakan ini perkataan sahabat. Al-haditsu fil masjidi ya'kulul hasanati kama ta'kulul bahimatul hasyish. Nah, ini yang ditakutkan ini. Ngobrol di masjid, artinya ini yang enggak bermanfaat, artinya yang enggak baik, pembicaraan yang enggak baik, yang enggak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-haditsu fil masjid, berbicara yang tidak baik dalam masjid, ya'kulul hasanat, itu bisa memakan kebaikan, artinya menghabiskan kebaikan kita, kama ta'kulul bahimatul hasyish, seperti halnya binatang ternak memakan rumput. Nah, begitulah, habis sedikit habis kebaikan. Baru selesai salat sunat 2 rakaat, ngobrol enggak jelas di masjid, habis lagi 2 rakaat. Kemudian salat lagi 2 rakaat, wirid lagi di masjid, ngobrol. Habis itu ngobrol lagi sesuatu yang enggak disenangi Allah, habis lagi itu yang tadi dilakukan. Allah la sebisa mungkin kita menjaga untuk tidak membicarakan hal yang tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama di masjid. Wa annal masajida lillah, sesungguh masjid ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Al-Imam An-Nakhai, ini beliau juga sebagai salah satu tabi'in, kanu yarawna anna al-mashya fil lailati muzlimah ila al-masjid mujibun lil jannah. Ini para salafus salihin. Para salafus salihin dari sahabat, masa sahabat, tabi'in, tabi'in, itu cara berfikir mereka. Mereka meyakini, yarawna, mereka meyakini ataupun melihat bahwa berjalan ke masjid di saat gelap, tengah malam di masjid, jam misalkan sebelum subuh kita sudah di masjid, sempat salat tahajud di masjid 2 rakaat, 3 rakaat. Kalau sekarang alhamdulillah enggak gelap lagi, sudah lampu di mana-mana, alhamdulillah. Ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kanu yarawna, mereka itu artinya salafus salihin, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Yarawna, mereka meyakini annal masya, berjalan ke masjid fil lailatil muzlimah, di malam yang gelap, itu mujibul lil jannah, menjadi sebab untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sebab masuk surga itulah berjalan di dalam kegelapan menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini para salafus salihin, cara berfikir mereka untuk selalu mengikat diri dengan masjid, dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ustaz enggak gelap lagi, bagaimana? Minimal sudah ke masjid. Masjid ini salah satu sebab untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Berlangkah satu hasanah, satu langkah yang kita langkah ke masjid dihitung satu kebaikan, dihapuskan satu dosa. Ya subhanallah, betapa banyak sudah pahala yang kita dapatkan dan betapa banyak dosa yang telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berangkat ke masjid. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik, beliau berkata, man asraja fi masjidin sirajan. Ini mungkin kita itu natur masjid. Natur masjid. Lam tazalil malaikatu wa hamalatul arshi yastaghfiruna lahu ma dama fi dzalikal masjid dhawuh. Seseorang yang membuat lampu di masjid, masang lampu. Ini lampu termasuk kipas, termasuk AC, ataupun yang lain. Ini cuma salah satu contoh aja lampu. Karena dulu nggak ada AC, nggak ada kipas di masa Sayyidina Anas bin Malik. Kalau dulu paling lampu ya lampu pakai api.
Ada lampu kayak gini, listrik kayak gini. Jadi siapa saja yang membuat lampu di masjid, ada yang mendonasikan lampu di masjid, lam tazalil malaikatu, maka senantiasa para malaikat semua, wa hamalatul arsy, dan para malaikat yang memegang arus. Karena arus ini dipegang para malaikat. Nah, itu para penjaga arus semua. Yastaghfiruna lahu, semua para malaikat dan semua malaikat yang menjaga arus beristighfar, memohon ampun untuk orang tersebut, madama fi dzalikal masjid dhau'uh, selama cahaya lampu tadi masih ada di masjid. Ini jangan diartikan berarti Ustaz kita enggak usah mati-matiin lampu. Enggak. Artinya selama lampu itu masih berfungsi, selama lampu itu masih berfungsi, cahayanya masih ada, masih berfungsi tidak mati, maka seluruh malaikat-malaikat dan yang malaikat yang memegang arus semuanya memohon ampun untuk itu orang. Ini baru lampu. Kalau kita ada AC, ada AC, kemudian ada kipas, kemudian ada ambai, kemudian ada yang donatur ini yang lapangan marmar. Ya subhanallah, berapa banyak malaikat sudah. Kalau malaikat yang beristighfar, kira-kira kemana? Pasti makbul. Kalau mungkin kalau kita yang istighfar, astaghfirullahaladzim, kurang khusyuk. Kalau kita enggak khusyuk, bisa jadi ataupun banyak maksiat, kemungkinan diterima kecil. Tapi kalau para malaikat yang tidak pernah bermaksiat ke Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala istighfar mereka. Jadi siapa saja yang membuat yang menyumbangkan lampu di masjid, lam tazalil malaikah, senantiasa para malaikat dan seluruh malaikat-malaikat yang menjaga arasy yastaghfiruna lahu, memohon ampun untuk orang tersebut selama di masjid masih ada cahaya lampu. Selama lampu masih berfungsi, maka malaikat tadi tidak pernah henti-henti untuk beristighfar untuk orang yang mendonasikan lampu. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa sampai meninggal dalam menjaga kemakmuran masjid, baik dalam salat di masjid ataupun mendonasikan sebagian dari harta kita untuk kemakmuran masjid. Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian di yang lain Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Idza matal 'abdu baka 'alaihi musallahu minal ardi wa mas'adu 'amalihi minas sama." Ini nih, apabila seorang hamba meninggal, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seorang hamba meninggal, baka 'alaihi musallahu minal ardi, maka tempat dia salat di dunia itu bakal menangis, dengan kepergiannya. Kemudian wa mas'adu amalihi minas sama, dan tempat jalur di bawah amalannya ke langit, yaitu jalurnya misalkan jalan yang dan tempat lewati amal kita untuk dibawa ke langit, ini juga bakal menangis semua. Artinya putus. Mereka tidak lagi mendapatkan yang musalla, ini tempat yang kita salat. Ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka nyaman, mereka senang ketika diperbuat untuk kebaikan. Ini seperti kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh hadis mutawatir. Artinya perawinya sangat banyak saat itu. Karena Rasul saat itu ketika khutbah awalnya Rasul khutbah di pohon kurma gitu, ada tempat kurma, beliau bersandar di pohon kurma. Kemudian ada salah satu wanita saat itu, perempuan, donatur, beliau menyumbangkan satu ini mimbar ke Rasulullah. Akhirnya dibuatkan mimbar baru ke Rasulullah buat khutbah. Suatu ketika lagi khutbah, itu pohon kurma tadi menangis. Sampai sahabat nyari, di mana suara anak kecil. Suara anak kecil kalau lagi nangis itu lagi sedih.
Akhirnya semua sahabat di masjid mencari sumber suara. Ini di mana suara anak kecil nangis? Baru kemudian dicari, ketemu di pohon kurma tadi. Pohon kurma tempat Rasulullah bersandar dulu sebelum dibuatkan mimbar yang baru. Kemudian Rasulullah mendatangi itu pohon kurma, dipegang, kemudian dibicarakan, kamu ntar bakal sama saya di surga. Baru pohon kurma tadi tenang lagi, nggak bersuara. Itu kenapa dia menangis? Karena berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu Rasulullah memakai dia untuk tempat beribadat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa sedih, akhirnya menangis. Begitu juga soal tempat yang kita pakai buat salat, sajadah yang kita pakai buat salat. Makanya sebagian orang itu kadang-kadang ngambil barakah dari sajadah ulama. Ini salah satu, apakah itu bertentangan dengan syariat? Apakah itu syirik? Tidak syirik. Karena sesuatu yang dipakai oleh apalagi orang salihin, orang saleh, ada sajadah yang beliau pakai, itu pun jubah yang beliau pakai. Ini jubah ini tidak sama dengan jubah yang kita beli di pasar. Karena tempat yang sudah sering kita pakai beribadat, itu tempat itu memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang artinya apabila kita meninggal, tempat itu menangis. Jadi tempat yang kita pakai buat salat itu beda dengan tempat yang lain, walaupun sama-sama tanah misalkan, sama-sama sajadah. Tapi sajadah yang sudah dipakai untuk salat itu beda dengan sajadah yang belum dipakai buat salat. Ini ada khususiat tersendiri. Begitu juga tempat sajadah yang sudah dipakai sama orang saleh misalkan, ataupun jubah yang pernah dipakai orang saleh. Ini beda dengan jubah yang kita beli di pasar. Ini seperti ini. Kata Sayyidina Ali, ketika seseorang meninggal, maka tempat yang dia pakai buat salat dulu ketika dia masih hidup menangis. Begitu juga jalur di langit, jalur lewat amalannya itu juga menangis karena mereka terputus. Jadi yang dulunya dipakai terus buat salat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dia dijadikan sebab untuk bertemu dengan Allah, akhirnya sekarang nggak ada lagi yang salat, nangis. Ini juga diambil, dipahami dari perkataan Allah Sayyidina Ali, "Tsumma qara'a fama bakat 'alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin." Ini kisah Firaun. Kisah Firaun. Setelah ditenggelamkan Firaun sama kaum-kaumnya, kata Allah, "Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ardu." Maka tidak menangis terhadap Firaun oleh langit dan bumi. Artinya langit dan bumi dengan meninggal Firaun senang. Itu artinya mafhumnya kalau misalkan orang saleh meninggal ataupun orang yang baik meninggal, maka tempat dia salat itu menangis. Dengan bukti ini perkataan Allah. Ketika Firaun meninggal, langit dan bumi enggak ada yang menangis. Cuman menangis ini apakah artinya hujan? Harus menangis ini artinya kita enggak paham bagaimana menangisnya langit, bagaimana menangisnya bumi. Seperti ini juga seperti perkataan Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satupun makhluk, baik makhluk hidup, makhluk mati, ini dinding semua ini, melainkan semuanya bertasbih ke Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tak paham bagaimana bentuk tasbih mereka. Ini pohon-pohon bertasbih ke Allah, binatang-binatang semua bertasbih ke Allah. Cuman kita doang yang tidak memahami bagaimana bentuk tasbih mereka. Jadi musalla kita pakai buat salat, ini ntar ketika kita meninggal nangis dia. Karena putus kebaikan dari dia. Putus kebaikan akhirnya menangis. Seperti halnya menangis pohon kurma yang dipakai oleh Rasulullah tempat bersandar ketika beliau khutbah dan setelah beliau pindah ke mimbar yang baru. Menangis. Cuman kenapa di tempat yang kita salat enggak kelihatan menangis? Karena kita bukan Rasulullah. Kita bukan Rasulullah. Jadi tempat yang kita pakai buat salat setelah kita meninggal itu menangis karena merasa kehilangan. Seperti halnya langit dan bumi tidak menangis ketika meninggal Firaun. Ketika Firaun dan kaumnya meninggal, kata Allah, "Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ardu." Maka tidak menangis langit terhadap mereka, langit dan bumi tidak ada satupun yang menangis gara-gara meninggal Firaun. Meninggal Firaun dan kaumnya. Artinya kalau sebaliknya orang-orang saleh yang meninggal, orang-orang yang baik yang meninggal, maka semua akan menangis.
Walaupun kita enggak tahu bagaimana bentuk menangis. Tempat yang kita pakai buat salat, maka ini juga akan menangis. Marhaban. Ada perbedaan misalnya sajadah yang biasa dipakai di Masjidil Haram, dengan dipakai di Indonesia. Bisa jadi ada perbedaan. Bisa jadi ada perbedaan. Bisa jadi. Itu tempat sudah masuk tanah haram, masya Allah. Sudah menyaksikan Ka'bah secara langsung. Pasti ada beda. Nggak mungkin sama. Nah, cuman apakah beda di sini? Jangan diartikan oh beda Ustaz, berarti kalau saya salat di sini pahala lebih banyak. Itu enggak juga. Tidak ada yang bedakan. Itu untuk menentukan lebih banyak pahala atau tidak banyak pahala. Itu membutuhkan hadis. Membutuhkan untuk menentukan ini pahala lebih banyak mana Ustaz? Berarti pahala lebih banyak sajadah yang sudah pernah ke haji. Nah, tidak juga. Nah, itu untuk membuktikan itu juga butuh dalil. Butuh hadis, butuh ayat yang menetapkan bahwa sajadah yang sudah masuk ke Masjidil Haram lebih pahalanya lebih besar. Ini juga butuh. Tapi yang setahu saya tidak. Tapi dari segi rahasianya, sirnya, pasti beda. Mungkin sama sajadah sudah melihat Masjidil Haram dengan sajadah kita pakai biasa. Itu pasti rahasianya ada sesuatu yang terdapat pada sajadah yang langsung di Masjidil Haram dengan yang ini beda. Ada. Ya, sebagian orang kadang-kadang khusus bawa sajadah. Ini saya bawa sajadah untuk salat sempat Masjidil Haram, tapi saya pakai buat salat. Bagus seperti itu Ustaz, bagus. Tidak ada larangan seperti itu. Pahala syirik. Astagfirullahaladzim, sajadah dipakai buat salat jadi syirik. Wow, sudah syirik semua manusia. Ya, tidak ada syirik. Dan bagus seperti itu. Bagus. Artinya tempat itu pengaruh. Tempat yang kita pakai buat salat itu mempengaruhi. Makanya kalau misalkan kita ada kebutuhan sesuatu, kita memiliki kebutuhan, jangan berdoa di sembarang tempat. Kalau lagi buru-buru ya silahkan, tapi usahakan cari di tempat yang sudah sering dipakai beribadah. Karena di situ pasti ada rahasia tersendiri yang mungkin lebih makbul. Ya, kecuali lagi buru-buru mah di mana saja. Al-fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, lagi berdiri lagi duduk tetap berzikir ke Allah, berdoa ke Allah. Itu benar. Tapi kalau pengen cari makbul lebih cepat, maka carilah tempat yang di situ kira-kira makbul lebih cepat. Contoh di Multazam. Kata orang di Multazam ataupun di dekat-dekat Ka'bah ataupun di tempat sa'i, tempat-tempat makbul. Itu bagus mencari hal seperti itu. Karena tidak mungkin semua tempat di dunia ini memiliki derajat yang sama. Tidak, Allah membedakan satu tempat dengan tempat yang lain. Di tanah haram beda derajatnya dengan bukan tanah haram, walaupun sama-sama tanah. Apa bedanya tanah sama. Tapi ketika Allah menginginkan ini lebih tinggi derajatnya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan apa bedanya di sana sama di sini. Enggak beda. Memang sama, dari segi tanah sama. Misalkan justru tanah di Indonesia lebih bagus, lebih subur, lebih bagus dibanding tanah Mekah. Apa tanah haram itu? Tanah Mekah, gersang. Kalau dulu gersang, mungkin sekarang udah banyak gedung, nggak kelihatan lagi gersang. Tanah nggak bisa jadi air nggak sebanyak di sini. Di sini air, masya Allah, makmur. Tapi ketika Allah menginginkan itu tanah lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi, kemudian ini tanah dimuliakan oleh Allah. Berarti tanah dimuliakan, walaupun kalau dilihat dari segi tanah, kualitas tanah di Indonesia lebih bagus. Jadi kemudian Sayyidina kemudian Sayyidina Ali membaca ayat ini, fama bakat alaihimus sama'u wal ardh, maka tidak menangis langit dan bumi gara-gara Fir'aun meninggal. Artinya ini Fir'aun, artinya kalau orang yang baik meninggal, maka tempat-tempat itu yang dia pakai buat salat, pakaian yang dia pakai buat salat, semuanya bakal menangis. Karena dia merasa kehilangan, karena tidak ada lagi orang yang memakai dia untuk kebaikan. Kemudian malahan Sayyidina Ibnu Abbas berkata, tabki alaihi al-ardu 40 sabahan. Subhanallah. Apabila seseorang meninggal, maka bumi akan menangis selama 40 hari. Nah, kalau orang-orang baik meninggal, itu walaupun ada sebagian orang salihin kelihatan langsung. Lagi musim kemarau tiba-tiba hujan.
ataupun yang lagi panas tiba-tiba dingin. Ini mungkin salah satu bagian dari mubasyirat, bagian dari berita baik dari Allah Subhanahu wa taala ke orang tersebut. Tapi tidak harus. Tapi ketika kita melihat ada orang meninggal tapi biasa-biasa aja, enggak, berarti ini ahli neraka. Enggak juga, enggak harus. Karena tabki menangisnya langit, menangisnya bumi, jangan diartikan hujan. Enggak seperti itu. Mereka itu yang tahu bagaimana bentuk menangisnya bumi, bagaimana bentuk menangisnya langit, pasti yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tabki alaihi al-ardu 40 sabahan. Apabila seorang yang baik meninggal, maka bumi akan menangis selama 40 hari. Selama 40 hari karena merasa kehilangan seseorang hamba yang saleh yang memakai bumi untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Atha Al-Kharrasani berkata, "Ma min 'abdin yasjud lillah sajdatan fi baq'atin min biqa'il ardi illa syahidat lahu biha yawmal qiyamah wa bakat 'alaihi yawma yamut." Tidak seorang hamba pun yang pernah sujud sekali saja di salah satu tempat dari bumi Allah. Di salah satu tempat dari bumi Allah. Melainkan kata beliau syahidat lahu biha yaumal qiyamah. Maka tempat yang kita pakai buat sujud ini akan bersaksi nanti ke sujudnya kita di depan Allah. Ini tempat kita pakai buat sujud, nanti di hari kiamat bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya bersaksi bahawa si fulan pernah sujud padaku dulu di dunia. Jadi tidak ada satu pun tempat yang pernah kita pakai untuk sujud, melainkan di hari kiamat itu tempat menjadi saksi kita yang berwabakat alaihi yauma yamut, dan itu tempat akan menangis ketika kita meninggal. Tempat dimanapun tempat yang pernah kita sujud, maka dia itu bakal menangis. Yang pertama jadi saksi di hari kiamat, yang kedua ketika meninggal dia bakal menangis. Semua tempat yang pernah kita sujud. Makanya dalam Islam, terutama salat sunnah, disunnahkan pindah-pindah tempat. Artinya misalkan kita salat sunnah 4 rakaat, jangan di situ sampai 4 rakaat, 2 rakaat situ, terpindah situ, pindah tempat lain 2 rakaat. Bagus seperti itu, bagus. Tujuannya untuk apa? Supaya semakin banyak yang bersaksi nanti di hari kiamat. Itu yang terakhir. Kemudian yang terakhir berkata Sayyidina Anas bin Malik rahimahullah, "Ma min baq'atin yadhkurullah 'azza wa jalla 'alayha bi salatin aw dhikrin illa iftakharat 'ala ma hawlaha min al-biqa'." Tidak ada satu pun tempat dari bumi Allah Subhanahu wa taala yang dipakai untuk berzikir ke Allah di situ, baik dengan salat ataupun zikir yang lain, bertasbih, illa melainkan itu tempat bangga terhadap tempat di samping-sampingnya. Contoh misalkan tanah masjid ini dia merasa bangga, membanggakan diri terhadap tanah-tanah yang dipakai buat rumah. Kita enggak tahu ini tanah ini masjid ini, oh saya ini dipakai untuk kebaikan. Dia merasa bangga, membanggakan diri terhadap tanah-tanah yang lain yang tidak dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya zikir yang kita lakukan di satu tempat bisa membuat tempat itu merasa bangga. Makanya wajar ketika meninggal dia nangis. Ketika meninggal dia menangis, merasa sedih karena kehilangan. Itu yang pertama, illa iftakharat ala ma haulaha min al-biqa'. Dia itu pasti merasa bangga di sesama kawan-kawannya tanah-tanah yang lain yang tidak dipakai untuk berzikir. Makanya dulu dikisahkan salah satu hikmah, salah satu sebab kenapa Rasulullah adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan Rasul dari Mekah ke Mekah ke Masjid Aqsa. Semoga Allah bebaskan Masjid Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Jadi perjalanan Rasul ke Masjid Aqsa itu namanya Isra. Sedangkan perjalanan Rasul dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha itu namanya Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj. Isra perjalanan Rasul dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa Rasulullah diangkat ke langit ke Sidratil Muntaha yang namanya Mi'raj. Nah, itulah makna Isra Mi'raj. Jadi perjalanan Rasul 2 kali. Pertama dari Mekah ke Masjidil Aqsa,
kemudian di Masjid Aqsa ke Sidratil Muntaha. Ini dikisahkan penyebab, salah satu hikmah ataupun penyebab Rasulullah Mi'raj ke Sidratil Muntaha, ke langit, karena